Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi sifatillahi wa asma'i al-husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Ini sudah disampaikan panjang lebar oleh Asy-Syaikh bahwasanya kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua. Al-ma'iyatul amah, kebersamaan secara umum, yaitu bahwasanya Allah bersama hambanya dengan penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, dan ini berlaku umum untuk semua manusia, yang kafir, yang mukmin, yang musyrik, yang munafik. Allah bersama mereka dengan tadi penglihatannya, ilmunya, pendengarannya, pengawasannya. Adapun yang kedua, al-ma'iyatu al-khasa, kebersamaan Allah secara khusus, yaitu bagi hamba-hambanya yang merupakan pilihan Allah, yang beriman bertakwa, khususnya para anbiya, para nabi, para sahabat, wali-wali Allah, yaitu dengan Allah melindungi mereka, menolong mereka, dan menjaga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan di dunia wal akhirah. Dan ini masih sebetulnya pembahasan membantah syubhat ahli bidah yang menuduh ahli sunnah mentakwil. Padahal ahli sunnah dari awal mengatakan wajib memahami nas-nas ayat atau hadis sesuai dengan dohirnya. Dan dohirnya nas dipahami lewat konteks bahasa Arab, dan itu sesuai juga dengan redaksinya. Namun itulah ahlul bidah, maling teriak maling. Mereka yang gagal paham, namun mereka menuduh ahli sunnah mentakwil seperti mereka. Ya, di antaranya pembahasan ayat surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu mujadilah. Ini yang kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Insya Allah masih ingat.
Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Kalau halaman tadi 112 yang cetakan di hadapan Ana ini. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatimmatun itu penyempurna pembahasan yang lalu. Inqasaman nas fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi thalathata aqsam. Manusia dalam meyakini kebersamaan Allah dengan hambanya terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan inna ma'iyatallah ta'ala li khalqi muqtadaha al-ilmu wal ihata fil ma'iyatil amma wa ma'an nasar wa ta'yid fil ma'iyatil khasa. Kelompok yang pertama mengatakan kebersamaan Allah dengan hambanya, dengan makhluknya, itu konsekuensinya atau kelazimannya Allah mengetahui mereka, meliputi mereka, yaitu pada kebersamaan secara umum tadi. Dan juga kebersamaan secara khusus dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, dan seterusnya. Ini sudah kita sampaikan, ini yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ada ma'iyatul amma dan ma'iyatul khasa. Kalau dalil ma'iyatul amma tadi sudah kita sampaikan, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Adapun ma'iyah al-khasa secara khusus sebagaimana ucapan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika di gua waktu hijrah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq karena Allah bersama kita. Innallaha ma'al muhsinin, dan seterusnya. Ma'athubuti uluwihi bidzatihi wastiwa'ihi ala arsyihi. Allah bersama kita, yaitu dengan 2 kebersamaan tadi, namun dengan tetap meyakini Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan zatnya. Seperti yang Allah gabungkan dalam surat Al-Hadid. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia istiwa di atas arsy. Ini zatnya istiwa di atas arsy. Adapun ilmunya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Di dalam ayat ini surat Al-Hadid, Allah menggabungkan 2 hal. Zatnya di atas arsy, ilmunya di mana-mana. Ini juga yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, bahwasanya Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Imam Malik pernah mengatakan Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Wa haula'i humus salaf. Inilah kelompok pertama, yaitu dari kalangan para salafus saleh dan yang mengikuti mereka. Wa madhabum huwal haq, dan mazhab mereka benar dan pasti benar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba liman azhara mazhab as-salaf wa antasaba ilai wa tazza ilai. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf dan berbangga serta menisbatkan diri kepada mazhab salaf. Menisbatkan dengan mengatakan ana salafi, dakwah salafiyah, nahnu salafiyun misalnya. Ini tidak tercela kata beliau, boleh-boleh saja. Li'anna madzhab salaf la yakunu ila haqqan. Kemudian terakhir beliau mengatakan karena madzhab salaf itu pasti benar. Madzhab salaf pasti benar. Adapun yang menisbatkan kepada madzhab salaf bisa salah bisa benar. Kemudian al-qismu tsani, kelompok yang kedua, yaqulun, mereka berkata, inna ma'iyatallah li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'hum fil ardi. Mereka mengatakan Allah bersama hambanya, yaitu Allah bersama hambanya di atas muka bumi ini. Ma'ana fi uluwi wastiwai ala arsy. Dan mereka mengingkari Allah ada di atas langit, di atas al-arsy. Dan mereka meyakini Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud. Wa haula'i humul hululiyah. Mereka lah yang dinamakan dengan al-hululiyah.
meyakini Allah halla, yaitu bersatu di dalam tubuh hambanya. Ini sekali lagi keyakinan yang kufur akbar, ajaran wahdatu al-wujud. Ini kata beliau min qudama'il jahmiyah. Awalnya dari kelompok al-jahmiyah. Namun menyebar sekarang di kelompok tasawuf misalnya. Dan yang semisal dengan mereka. Wa ghairihim. Dan selain mereka. Wa madhabuhum batilun munkarun. Ini madhab yang batil, yang mungkar. Ajma'as salaf ala butlani wa ingkari. Para salafus saleh mengingkari dan membantah ucapan tersebut. Ini kelompok yang kedua yang meyakini ma'iyatullah dengan hambanya dalam arti yang batil. Sampai kebablas mengatakan zatnya Allah bersatu dengan hambanya. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan sesungguhnya Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Sebetulnya kata mereka kelompok hululiyah wahdatul wujud ini, Fir'aun itu betul sebetulnya. Karena Allah telah bersatu di dalam jasadnya Fir'aun. Cuma Nabi Musa masih tingkatan syariat, tidak paham. Adapun Fir'aun sudah tingkat ma'rifat, sudah bersatu dengan Allah. Makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Enggak salah kata mereka Fir'aun ini. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kebid'ahan, itulah kesyirikan, kekufuran yang jauh dari akal yang sehat, apalagi nakal yang sahih. Kemudian al-qismus tsalits, kelompok yang ketiga, yaqulun inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'u fil ardi. Mereka mengatakan Allah bersama hambanya, yaitu maksudnya bersama di muka bumi ini, dengan tetap tadi wahdatul wujud, tapi Allah juga di atas. Kelihatannya menggabungkan dua pendapat tadi. Dzakar hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad zama haula annahum akhadhu bi dhahirin nusus fil ma'iyyah wal ulu. Seolah-olah mereka di atas kebenaran karena menggabungkan antara dua tadi, Allah di atas, namun juga Allah bersama hambanya, yaitu wahdatul wujud tadi. Wa kadzabu fi dzalik. Mereka berdusta, mereka gagal paham. Sebagaimana kelompok ahlul kalam yang mengatakan salaf itu mufawwidah, salaf muawwilah. Ini kedustaan mereka. Ketika mereka tidak paham ucapan salaf amiruha kama ja'at, pahamilah ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat Allah sesuai apa adanya, zahirnya, kata mereka, oh ini salaf mufawwidah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kadzabu, mereka berdusta. Demikian pula mereka mengatakan as-salaf muawwilah, mentakwil. Ini juga sama, kadzabu, mereka berdusta. Demikian pula di sini. Mereka ini semuanya ahlu al-kadhib, ahli berdusta. Jangankan ucapan salah, kalamullah, kalam Rasul saja, mereka berani berdusta. Kemudian kata beliau, kadzabu fi dzalik, mereka berdusta ketika mengklaim telah menjamakkan nas tentang ketinggian Allah dengan kebersamaan Allah. Fadalu, mereka pun tersesat. Fa inna nususal ma'iyyah la taqtadi madda'u minal hulul. Karena nas-nas tentang kebersamaan Allah itu tidak ada kelaziman Allah bersatu, yaitu hulul tadi, menempel ataupun bergabung dalam satu jasad mereka. Li'anau batil, ini sesuai yang disampaikan tadi adalah ucapan yang batil, akan kufur akbar. Wala yumkin an yakuna dhahiru kalamillah wa rasuli batilah. Tidak mungkin dohirnya nas, ayat atau hadis itu batil atau bahkan kufur akbar. Ini sekali lagi jelas-jelas ucapan mereka batil. Yang hak cuma satu, bahwasanya
Allah bersama hambanya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pengawasan, dan lain-lainnya. Dan Allah ada di atas al-arsy. Fama ada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Tanbih, ini ada peringatan. I'lam anna tafsir as-salaf lima iyatillahi ta'ala li khalqihi bi anna ma'ahum bi ilmi la yaqtadi al-iktisara 'ala al-ilmi balil ma'iyatu taqtadi aidan ihatatahu bihim sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dzalik min ma'ani rububiyatihi. Ketahuilah bahwasanya tafsir para ulama salaf tentang kebersamaan Allah yang umum tadi dengan ilmunya Allah itu bukan pembatasan hanya tentang ilmunya saja. Cuma menyebut sebagian sebagai misal, kal misal lal hasad. Ini harus juga kita pahami. Kadang kita juga ketika mengatakan al-ma'iyatul amah, Allah bersama dengan hambanya secara umum, yaitu dengan Allah melihat mereka. Bukan sampai di sini saja melihat mereka, namun mendengar mereka, mengatur mereka, dan seterusnya. Cuma kita sebutkan kal misal. Di antara makna kebersamaan Allah secara umum, yaitu Allah melihat mereka. Ma'iyatuhu bi ilmihi. Kebersamaan Allah dengan ilmunya. Bukan untuk menyempitkan hanya dengan ilmunya saja. Namun Allah juga mendengar mereka, meliputi mereka, mengatur mereka, dan seterusnya. Jadi kadang hanya disebutkan sebagiannya saja oleh para ulama as-salaf. Nah, kal mithal lal hasad. Paham, Tom? Insyaallah. Tanbihun akhar, catatan penting yang lainnya, asyartu fi ma sabaqa ila anna ulu wallahi ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnah wal aql wal fitrah wal ijma'. Kata Syekh, aku telah mengisyaratkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya ketinggian Allah itu telah tercantum dalilnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, dan itu sesuai dengan akal yang sehat, fitrah yang salimah, dan juga ijma' ahli sunnah wal jamaah. Kemudian disebutkan di sini dalil-dalilnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Qasidah Nuniyah, dalil tentang ketinggian Allah itu lebih dari 2000 dalil. Kalau kita sebutkan sampai malam mungkin. Kita coba lihatkan antum referensi tentang hal ini. Ini ada kitab Al-Ulu. Kitab Al-Ulu lil Aliyil Azim. Kitab khusus tentang masalah ketinggian Allah di atas langit. Karangan Imam Az-Zahabi. Ini ada 2 jilid. Ya. Ini jilid yang pertama. Al-Ulu. Pertama saja itu halamannya 860-an. Ini jilid pertama, sampai halamannya 860. Hanya menyebut dalil-dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, urut dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya. Ini luar biasa kalau antum mau. Ada 2 jilid. Ya, ini jilid pertama tadi 800 halaman. Ini jilid yang keduanya. Jilid yang keduanya ini sama 800 halaman. Totalnya 1600-an halaman 2 jilid itu. Ini sekali lagi referensi tentang dalil-dalil ahli sunnah yang berkaitan dengan ketinggian Allah di atas langit dari ayat, hadis, ucapan sahabat, tabi, dan seterusnya. Dan kitab ini diringkas oleh Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Ini 1 jilid. Mukhtasar Al-Ulu. Ini ringkasannya, mukhtasarnya, ringkasannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian pula ada kitab khusus tentang ketinggian Allah juga, Isbatu Sifatil Ulu.
karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Isbat sifati al-ulu. Ini pengarang kitab Lumatul I'tiqad. Ya, kalau antum tahu, ini juga punya kitab lain, Lumatul I'tiqad. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Jadi, dalilnya luar biasa banyaknya. Namun, meskipun demikian, sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran seperti matahari di siang bolong, terang benderang. Dalilnya tadi luar biasa banyaknya. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang buta matanya. Padahal luar biasa terangnya. Namun itulah kalau sudah orang buta matanya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mungkin mereka enggak buta mata kepalanya. Namun kata Allah, innaha la ta'mal absar, bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta, tidak bisa melihat kebenaran yang terang benderang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi tambah buta matanya, mata kepalanya, buta mata hatinya, buta mata kakinya juga. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Tadi dikatakan dalil tentang ketinggian Allah ini ribuan. Lebih dari 2000 kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya kata beliau di sini disampaikan oleh Syekh Utsaimin, faqad tanawwa'at dilalatuhu. Ayat-ayat tentang ketinggian Allah ini redaksinya bermacam-macam. Satu redaksi ini bisa banyak ayat. Jadi bukan satu redaksi satu dalil, bukan. Satu redaksi ini banyak ayatnya. Contoh, kata beliau, fataratan bilafzil ulu. Terkadang dengan lafaz al-ulu. Al-ulu pun di sini seperti tentang nama Allah. Wahuwal ali. Allah al-ali. Setiap nama pasti mengandung sifat, yaitu sifat al-ulu. Kemudian wal fauqiyah. Dengan lafaz fauqiyah atau redaksi fauqiyah. Wahuwal qahiru fauqa ibadi. Antum kalau cari misalnya nama Al-Ali, ini banyak. Makanya kalau digabungkan tadi kata Ibnu Qayyim bisa lebih dari 2000. Demikian pula lafaz fauqiyah. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ini juga tidak satu ayat yang seperti ini. Demikian pula wal istiwa al-arsy, ada 7 ayat. Ar-Rahman al-arsy istawa. Demikian pula wa kaunu fis sama, keberadaan Allah di atas langit. Ini juga tidak satu ayat. A'amintum man fis sama. Coba lihat dalam surat Al-Mulk ada 2 yang redaksinya seperti itu. Jadi satu redaksi bisa beberapa ayat. Demikian pula dengan redaksi su'udul asya wa urujuha wa raf'uha. Naiknya hal sesuatu kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab bisa dengan kosakata su'ud atau al-uruj. Ya. Namun terjemahnya sama, naik. Seperti dalam firman Allah, ilayyas adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Ini juga menunjukkan ketinggian Allah. Ketinggian Allah di atas langit. Demikian pula ta'rujul malaikatu warruh. Ini juga kalau antum lihat ayatnya bukan satu saja yang redaksinya ada katakan alur was-su'ud. Demikian pula ar-rafa. Qala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Mewafatkan di sini menidurkanmu dan aku mengangkatmu, rafi'uka ilayya. Namanya mengangkat dari bawah ke atas. Allah fil ulu. Wa taratan bilafdhin nuzulil asya' minhu. Terkadang dengan redaksi turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul nazzalahu. Katakan, wahai Nabi Muhammad, yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah. Nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Demikian pula yudabil amra minas sama ilal ardi. Kalau mau ditambahkan lagi misalnya redaksi yang menunjukkan Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an."
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tanzilun min hakimin hamid. Allah menurunkan Al-Quran. Itu juga tidak satu ayat, banyak redaksi ayatnya. Namanya menurunkan dari atas ke bawah. Artinya Allah fil ulu. Dan masih banyak lagi redaksi-redaksi yang menunjukkan Allah ada di atas langit. Dan ungkapan seperti ini disampaikan pula oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarh Aqidah Tahawiyah. Nanti silakan dirujuk lagi kalau mau tambahan dalilnya. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW, faqad dallat alaihi bi anwa'iha. Gak sama, redaksinya banyak dalil dalam hadis. Entah dengan qauliyah, sunnah qauliyah atau hadis al-qauli dari ucapan Rasul, atau dari fi'il perbuatan Rasul, atau dari takrirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, fi ahaditsa katsiratin tablughu haddat tawaturi. Sampai mutawatir hadisnya. Meskipun ahlu sunnah wal jamaah seandainya hadisnya ahad pun selama itu sahih wajib diterima kalau ahlu sunnah. Adapun ahli bidah mereka tidak mau menerima hadis ahad meskipun sahih kalau dalam masalah akidah kata mereka. Ini jelas ucapan yang batil. Rasul saja mengutus Mu'ad membawa akidah ke negeri Yaman seorang diri. Kalau hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah, berarti Rasul salah. Na'udzubillah min dzalik. Ini perbedaan atau salah satu perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Al-Bidah dalam masalah masdar talaqi. Dalam masalah referensi akidah. Ahlussunnah sekali lagi menerima hadis ahad dalam masalah akidah selama itu hadis sahih atau dengan syarat hadisnya sahih. Adapun Al-Bidah seperti kelompok Hizbut Tahrir dan yang semisal dengan mereka minal aqlanin wal mu'tazilah, mereka tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Namun kalau hadisnya mutawatir tambah lebih mantap lagi. Di antaranya sabda Rasul SAW ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Al-a'la. Dan fitrahnya manusia ketika dia sujud membaca doa ini atau zikir ini subhana rabbiyal a'la, hatinya mengarah ke atas langit. Subhana rabbiyal a'la. Ini menunjukkan Allah di atas langit kalau orang itu alal fitratis salimah. Demikian pula sabda Rasul, innallaha lamma qadal khalqa. Allah ketika telah mentakdirkan, mencatatkan takdirnya kepada makhluk-makhluknya atau mencatat takdir makhluknya. Kata ba'indahu fawqa arsy, Allah mencatat di sisinya di atas arsy. Ini juga sama, fawqa arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Demikian pula Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit. Ini sama dengan firman Allah tadi, a'amintum man fis sama. Dan sudah pernah kita sampaikan, kata-kata fi itu artinya alas sama. Ya, bukan fi di dalam keraknya atau dilingkupi oleh langit. Namun fis sama artinya alas sama atau maknanya fil ulu. Demikian pula dalam sunnah yang fi'liyah, Rasul SAW ketika di atas mimbar doa istisqa, Rasul mengangkat tangan beliau, Allahumma aghithna. Ini juga dalil ketinggian Allah di atas langit lewat sunnah fi'liyah. Demikian pula Rasul pernah mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau ketika khutbah Arafah. Lalu ketika itu Rasul mengatakan ala hal balagtu. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat ketika khutbah wada, apakah aku telah menyampaikan agama Allah ini semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, nasyhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad balagta, engkau telah menyampaikan semuanya. Wa addaita, engkau telah menunaikan
tugasmu sebagai utusan Allah. Wa nasahta, engkau telah menasehati. Kemudian Rasul pun mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Ya, Allah ada di atas langit. Ini sunnah fi'liyahnya Rasul, menunjukkan Allah di atas langit. Kemudian sunnah takririyahnya, Rasul pernah bertanya kepada budak perempuan. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Namun ahli bidah berusaha untuk tidak mengimani hadis tersebut dengan berbagai alasan yang batil. Hadis Muslim mereka dhaifkan. Na'udzubillah min dzalik, tanpa hak tentunya. Padahal imam mereka seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencantumkannya dalam kitab kitab Ar-Risalah, disahihkan. Dan juga para ulama-ulama ahli hadis terutama dari kalangan Syafi'iyah. Tapi itulah ahlul bidah, kalau nggak suka atau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, berusaha untuk diotak-atik. Bahkan tokoh mereka, yaitu Al-Marisi, Bishr Al-Marisi, seperti yang dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam bantahannya kepada Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi pernah mengatakan, ya, keinginannya sebetulnya untuk apa istilahnya, menggaruk, istilahnya menghapus ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Cuma nggak sanggup kalau ayat Al-Quran. Karena jelas ketahuan. Namun kalau hadis, mereka sangat luar biasa rekayasanya untuk membatalkan akidah yang sahih ini. Nah, Rasul pernah bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak menjawab, "Fis sama," di atas langit. Maka Rasul pun fa'aqarraha, mengikrarkannya. Ini sunnah takririah, membenarkannya. Seraya mengatakan kepada tuannya, "A'tikha fa innaha mu'minah." Nah, wa amal akal, adapun dalil akli tentang ketinggian Allah, faqad dalla ala wujubi sifatil kamal lillahi ta'ala. Bahwasanya akal menunjukkan tentang kepastian sifat sempurna bagi Allah. Artinya semua sifat Allah pasti sifat yang kamal. Seperti yang sudah kita pelajari pada kaidah tentang sifat Allah. Semua sifat Allah sifatu kamal. La naqsa fiha biwajib minal wujud. Tidak ada aib kekurangannya sama sekali. Dan wajib untuk mensucikan Allah dari kekurangan tersebut. Wal ulu sifatu kamal. Dan namanya ketinggian itu sifat kesempurnaan. Beda dengan asaflu. Rendah atau di bawah itu naqsun. Fawajib lillahi ta'ala sifatu al-ulu wa tanzihu an diddi. Maka wajib untuk menetapkan sifat ketinggian bagi Allah dan mensucikan Allah dari lawannya, yaitu sifat bawah. Dan ini yang juga pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika beliau membagi tauhid menjadi 3. Dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, bukan di bawah. Li annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Karena sifat bawah itu tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, pembagian tauhid menjadi 3, ini sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Syafi'i pun nggak mengingkari. Maka yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3, tidak lain kecuali orang yang jahil, murakkab, atau ahli bidah yang telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Pembagian tauhid menjadi 3, kata Imam Abu Hanifah tadi, Allah atau kita meminta, kita berdoa kepada Allah. Allah ada di atas. Ini sudah menunjukkan tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat, Allah ada di atas. Kemudian kata beliau, ini intinya, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil al-aql.
Wa amal fitrah, adapun dalil fitrah, faqad dalat ala uluwillahi ta'ala dilalatan daruriyatan fitriyah. Hal ini ditunjukkan oleh fitrah. Ternyata di fitrah yang salimah, yang belum tercampuri oleh syubhat ahli kalam. Fama min da'in au khaifin fazi'a illa rabbih ta'ala illa wajada fi qalbihi daruratal ittijah nahwal ulu. Tidak ada seorang yang berdoa kepada Allah atau orang yang takut kemudian dia berlindung kepada Allah kecuali dia mendapati dalam hatinya itu mengarah ke atas langit. Ketika kita mengatakan ya Allah, hati kita mengarah ke atas langit. Ini kalau alal fitrati as-salim. Dan ini ada cerita menarik dari seorang yang bernama Al-Hamadani, murid dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini termasuk dari ahli kalam yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Sang murid yang bernama Al-Hamadani, ya guruku, ya syekh, wahai imam, engkau mengajarkan kami akidah Allah tidak di atas langit. Tapi kok kalau kita ini berdoa, hati kita itu mengarah ke atas langit. Bagaimana ini? Kok kontradiksi antara akidah yang telah mereka terima dari doktrin sang guru tadi dengan fitrah mereka. Hati kecil mereka menolak itu. Karena setiap kali berdoa kepada Allah, hatinya mengarah ke atas langit. Imam Al-Juwaini nggak bisa menjawab, hanya mengatakan, hayyarani hamadani, hayyarani hamadani. Hamadani membuat aku bingung, nggak bisa menjawab. Karena apa? Ini akidah alal fitrah. Namun itulah ahlul kalam, mereka ketika tidak mau menerima kebenaran ini, cari jalan-jalan lain untuk menolaknya. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa kok hati kita mengarah ke atas langit? Kata mereka, karena langit itu kiblatnya doa. Ini ahlul kalam biasa, bersilat lidah. Ini kata para ulama, ini dibantah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang pertama, tidak ada satupun dari salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengatakan ada kiblatnya doa. Yang ada kiblat sholat, yaitu arah apa? Ka'bah. Ini jelas, ya, mereka mengada-ada istilah langit itu kiblatnya doa. Ini ucapan yang bid'ah. Coba itulah mereka bersilat lidah. Untuk apa? Mendoktrin murid-murid mereka. Kemudian yang kedua, kata para ulama, namanya kiblat itu yang istilahnya sejajar dengan kita. Bukan malah di atas. Namun paling tidak tadi, tidak ada salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengatakan ada kiblatnya doa. Kalau ada kiblat doa berarti kita disuruh atau menghadap ke langit sana ketika berdoa. Namun itulah mereka ahlu al-kalam, pintar bersilat lidah, pintar ngeles. Nah, kemudian kata beliau, la yaltafit andalika yumnatan wala yasratan atau yamnatan wala yasratan. Hati kalau berdoa kepada Allah tadi mengarah ke atas langit. Demikian pula tadi ketika sujud, ketika mengatakan subhana rabbil a'la, hati itu mengarah ke atas langit. Was'al al-musallin yaqulul wahid minhum fi sujudi subhana rabbil a'la aina tattaji qulubum hinadan. Kau bertanya, coba tanyakan kepada orang-orang yang sholat ketika mengatakan subhana rabbil a'la, kemana hati mereka itu mengarah? Pasti kalau di fitrah salimah ke atas langit hati mereka. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada juga sebagian teman-teman menceritakan ada sebagian dai kondang penyesat umat yang menjelaskan tentang Allah tidak di atas langit.
Tapi ketika mengatakan ya Allah, itu mengarah ke atas langit. Ini menunjukkan fitrah itu nggak bisa dibantah dengan apapun. Cuma itulah beda, kadang pintar bersilat lidah. Nah, wa amal ijma, adapun dalil secara ijma, faqad ajma as-sahabat wa tabi'un wal a'immatu ala anna Allah ta'ala fawqa samawati mustawin ala arsyihi. Ijma para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam ahlussunnah, di antara imam yang 4. Coba nanti antum lihat tadi kitab Al-Ulu karena Imam Dhahabi disebutkan semuanya ucapan para sahabat, tabi'in. Di antaranya di sini ucapan Imam Al-Auza'i bila mengatakan kunna wa tabi'una mutawafirun. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsy. Allah di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima ja'a bi sunnah minas sifat. Dan kami mengimani semua sifat-sifat Allah yang masuk dalam hadis-hadis yang as-sahih. Ini sekali lagi ijma para sahabat, para tabi'in. Dan yang kita sampaikan tadi, 4 imam ahlussunnah yang masyhurin. Mereka juga sepakat mengatakan Allah di atas langit. Namun itulah ahlul bidah. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi. Ya, mereka mengatakan mazhabnya Imam Syafi'i sama dengan Al-Asy'ari. Kita katakan gimana samanya? Wong ya kaidahnya sudah berbeda, tentang masalah ketinggian Allah berbeda, kok dikatakan sama? Ya, kenapa kalau sama nggak menisbatkan kepada akidah Syafi'i saja, kok Asy'ariyah? Oh, Imam Syafi'i, mereka bersilat lidah. Oh, Imam Syafi'i itu ya pintar masalah fikihnya, berarti akidahnya sesat. Naudzubillah min dzalik. Mereka begitu, ya pintar bersilat lidah atau bermain kata-kata. Maka harus kita betul-betul berhati-hati dan jangan ikut-ikutan mereka. Wa qad naqala ijma' ala dzalik ghairu wahid min ahli ilmi, dan ulama banyak menukil ijma' ini sebagaimana Imam Ibn Abil Bar dalam kitab beliau At-Tamhid sudah pernah kita sampaikan. Wa muhal an yaqa fi misli dzal khilaf. Enggak mungkin ada khilaf antara para salafus salih. Wa qad tatabaqat alaihi hadil adillah al-azimah, karena sudah jelas dalil-dalilnya. Allati la yukhalifu illa mukabirun, dan tidak ada yang menyelisihi akidah seperti ini kecuali orang yang sombong, mukabirun, tumisa ala qalbihi, tertutup hatinya. Seperti yang kita sampaikan tadi, buta mata hatinya. Wastalatu syayatin al-fitratihi, dan setan telah mengotori fitrahnya. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Fa'ulullahi ta'ala bidati wa sifati min abil asya' wa adhariha. Ketinggian Allah dengan zatnya, dengan sifatnya, termasuk yang paling terang benderang. Karena dalilnya sudah luar biasa tadi, banyaknya. 2000 lebih kata Imam Nuqayyim rahimahullah. Kata beliau, min abdil asya' wa adhariha dalilan wa ahaqil asya' wa asbatiha waqiyah. Paham? Tanbihun salithun, ini ada tanbih yang ketiga, catatan penting yang ketiga atau peringatan. I'lam ayyuhal qari al-karim, ketahuilah wahai pembaca yang mulia, annau sadara minni kalimat kitabatun. Annau sadara minni kitabatun li ba'di talaba tatadamman ma qultuhu fi ba'dil majalis fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi. Kalau mungkin ada sebagian antum yang ikut kajian ana subuh tadi, ana ceritakan ada kisah di balik ini semuanya. Ya. Yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tergelincir dalam satu kata dalam pembahasan ini. Yaitu beliau mengatakan anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan zatiyatan. Antum kasih tanda kata-kata zatiyah itu. Itu inti kekeliruan beliau. Ini kalau kita katakan beliau ketika di majelis ilmu bersama para thalabah murid-murid beliau,
yang mulazamah dengan beliau, beliau mungkin mendiktikan ucapan ini kepada murid-murid beliau. Atau kalau istilah kita, murid-murid beliau itu mencatat atau diberi diktat mudzakirah. Ada kata-kata akidah kita, yaitu meyakini Allah bersama hambanya, makhluknya, ma'iyah haqiqiyah zatiyah. Taliku bihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Wa taqtadi ihatatuhu. Ya, yang itu melazimkan Allah meliputi mereka bikulli syai' ilman wa qudra wa sa'man wa basan wa sultan wa tadbira. Kelihatannya sih tidak ada apa-apa sebetulnya, ya, secara sepintas. Wa anna subhana munazzahun an yakuna mukhtalitan. Dan beliau mengatakan Allah Maha Suci dari bersatu, menempel dengan hambanya di muka bumi ini. Atau halan, tadi wahdatul wujud, Maha Suci Allah dari hal tersebut. Bi amkinatihim bal huwal ali bidzati wa sifati wa ulwi. Beliau menetapkan Allah Maha Tinggi dengan zatnya, sifatnya, dan ketinggian Allah sifat zatiyah. Alatilayan fakuan, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mustawin ala arsy, Allah tinggi di atas arsy-Nya, kama yaliku bi jalali, sesuai dengan kebesarannya. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyata. Allah tinggi, namun Allah tetap bersama hambanya, tidak bertentangan. Namun kebersamaan tadi dengan ilmunya, pengawasannya, pendengarannya, pertolongannya, penjagaannya. Cuma permasalahannya kata beliau wa aratu biqauli dzatiyah tauqidu haqiqati ma'iyati tabaraka wa ta'ala. Kata-kata dzatiyah itu sebetulnya beliau memaksudkan untuk penegasan dari kata-kata hakikiyah. Ma'iyatan hakikiyatan, bukan majaziyah. Itu maksud beliau. Dan beliau terangkan juga setelahnya bahwasanya itu tidak seperti keyakinan ahli wahdatil wujud. Manunggaling kaula Gusti, beliau sangat jauh dari keyakinan seperti itu, dari ucapan seperti itu. Cuma kata-kata ini dibantah habis-habisan oleh ulama besar juga di Arab Saudi yang bernama Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Kalau antum bisa download, Anda nggak punya buku aslinya, ada judulnya. Ini judulnya, ya, dan judulnya Isbat Uluwillah. Isbat Uluwillah wa mubayyanatu li khalqihi. Isbat Uluwillah wa mubayyanatu li khalqihi. Kemudian ada kata-kata di sini judulnya waraddu ala man za'ama anna ma'iyatallah lil khalqi dzatiyatun. Dan bantahan kepada yang mengklaim bahwasanya ma'iyatullah itu dzatiyah. Nah, ini karangan Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah. Beliau penulis kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Ini kitab ya salah satu induk membantah jamaah tabligh bagi Ahlussunnah wal Jamaah Salafi. Ya, Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Ini, kalau ini buku yang tadi bantahan kepada jamaah tabligh, Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Ya, kalau antum mau referensi membantah jamaah tabligh, ini diantaranya yang paling pokok, Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Anak ulangi lagi, ucapan Syekh Muhammad bin Saimin tadi dibantah oleh ulama besar juga Arab Saudi, Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ini banyak pelajaran yang menakjubkan sebetulnya. Artinya di sini beliau tidak pandang bulu. Kalau itu dirasa salah, beliau bantah. Dan bantahannya juga
Keras luar biasa Syekh ini. Antum lihat judulnya saja sudah terang benderang tadi. Warad alaman zama anna ma'iyatal khalqil zatiyah. Ini karena beliau menganggap kesalahannya sudah tersebar. Beliau bantah juga dengan tulisan. Kesalahannya di tulisan yang tersebar, beliau bantah dengan tulisan yang tersebar. Tidak ada masalah. Apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang juhala sekarang ini? Ketika kita membantah penyimpangan kesalahan di medsos dengan ditulis di medsos juga, kiamat, naudzubillah min dzalik. Saya nggak tahu dunia ilmu ini saja. Bahkan beliau di sini di Muqaddimah, dan yang lebih menakjubkan lagi, bantahannya Syekh Hamad Tuwaijiri ini dikasih Muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Padahal yang dibantah siapa? Syekh Muhammad bin Utsaimin. Artinya para ulama tidak pernah istilahnya nepotisme. Kalau yang temannya salah, ya tetap disalahkan. Bukan malah dibela mati-matian atau ditutup-tutupi. Syekh ini muqaddimahnya yang anak download ini, muqaddimahnya oleh Ar-Rais Al-Am Lidaratil Bus Al-Ilmiyah Wal Iftah. Dan Syekh bin Baz memuji bantahannya Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Padahal untuk siapa? Syekh Muhammad bin Utsaimin, muridnya beliau sendiri. Kalau sang murid memang keliru, nggak ada masalah, dibantah, diluruskan. Kata Syekh bin Baz, faqad ittala'tu ala ma katabu akhu alama Syekh Hamad bin Abdullah At-Tuwaijiri fi bayanil adillah syar'iyyah wal aqliyah ala isbati uluhi subhanahu wa ta'ala fawqa arsyihi, dan seterusnya. Kemudian yang lebih menakjubkan lagi, ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Abbad. Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika mendengar Syekh Hamad At-Tuwaijiri membantah beliau dengan dikasih muqaddimah Syekh bin Baz, beliau malah juga ingin menulis muqaddimah untuk mendukung Syekh Hamad Tuwaijiri membantah ucapannya. Inilah akhlak para ulama, tidak sombong, nggak menolak kebenaran. Kalau mereka salah, mereka akui, nggak ngeles, nggak istilahnya ngalor ngidul jawabannya. Nah, kan tadi beliau nanti akan sampaikan nanti akan kita baca lagi. Beliau mengakui lebih baik itu ditinggalkan ucapan dzatiyah. Meskipun sudah kita sampaikan itu sebetulnya kesalahan dalam kata-kata beliau. Namun karena ini dikhawatirkan disalahpahami, disalahgunakan, maka dibantah oleh para ulama. Jangan keras oleh Hamad At-Tuwaijiri. Bahkan kita bacakan juga kerasnya beliau membantah di halaman awal-awal setelah innal hamdalillah dan seterusnya. Kata Hamad At-Tuwaijiri, faqad ra'aitu maqalan sayyi'an li ba'dil mu'asirin. Aku melihat makalah yang sayyi'an, yang jelek, yang ditulis oleh ba'dil mu'asirin, sebagian orang-orang terkini istilahnya. Za'ama fi awali anna ma'iyatan, dan seterusnya. Sekali lagi, intinya bagaimana para ulama mereka menjunjung tinggi kebenaran. Tidak mencela-mencela, mereka tidak ngeles, tidak menutupi, menyembunyikan kebenaran dari siapapun untuk siapapun. Beda dengan orang-orang yang sok bijak pada saat-saat seperti ini. Kebenaran ditolak, kebenaran dibantah dengan berbagai macam rekayasa. Naudzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan lagi. Kata Syekh, wa aradtu bi qauli dzatiyah taukid. Sebetulnya maksud beliau dzatiyah itu mentakkid, menekankan kata-kata hakiki. Bukan beliau mengatakan Allah bersama hambanya dengan zatnya, tidak. Namun kata-kata dzatiyah di sini untuk takkid hakiki. Makanya beliau sandarkan atau iringi dengan kata-kata tauqidu haqiqata ma'iyatihi. Untuk menegaskan kebersamaan Allah itu secara hakikatnya. Cuma hakikatnya tadi dengan ilmunya.
bukan dengan zatnya. Wa ma aradtu anna ma'a khalqi subhana fil ard. Aku tidak memaksudkan kata-kata zatnya itu Allah bersama hambanya dengan zat Allah, tidak. Kaifa waqad qultu fi nafsi hadil kitabah. Dan sudah beliau terangkan berulang kali tadi. Beliau membantah kelompok al-hululiyah tadi. Sangat jauh dari persepsi tadi. Kama tara inna subhana munazzah an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Beliau tegaskan berulang-ulang, Allah di atas langit. Kalau Allah bersama hambanya dengan ilmunya, pengawasannya, dan seterusnya. Tidak dengan zatnya. Wa qultu fiha aidan ma nasu bil harfil wahid. Aku katakan sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, wa nara anna man za'ama anna Allah bidzati fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhalun. Bahwasanya barang siapa yang menyangka, mengira, mengklaim Allah dengan zatnya di mana-mana, maka dia kafir. Bagaimana kok dikatakan Syekh Utsaimin tadi itu mengatakan zatiyah Allah di mana-mana dengan zatnya? Ini nggak mungkin, karena beliau terang-terangan akidahnya seperti ini. Ini taqada wa kadibun inna sabau ila ghairi min salafil ummah aw aimatiha. Wa la yumkin li aqil arafallah wa qaddara haqqa qadri an yaqula innallaha ma'a khalqi fil ardh. Tidak mungkin orang yang berakal sehat, yang mengagungkan Allah, mengenal Allah, mengatakan Allah bersama hambanya di muka bumi ini dengan zatnya. Wa maziltu wala azal. Aku senantiasa dan terus-menerus mengingkari ucapan wahdatul wujud tadi. Di kulli majlis, dalam setiap majelisku. Jara fi dzikruh, ketika ada pembahasan masalah ketinggian Allah dan kebersamaan Allah. Wa as'allahu ta'ala an yusabbitani, semoga Allah mengokohkanku. Wa ikhwan muslimin bil qouli tsabit fil hayatid dunya wal fil akhirah. Kemudian dikatakan oleh beliau, ini klarifikasi beliau. Wa hadza wa qad katabtu ba'da dzalika maqalan nusyira fi majalid dakwah. Aku menulis di majalah dakwah yang diterbitkan di Riyadh tahun 1404. Ya, antum mungkin belum lahir ya. 20 tahun yang lalu kurang lebih. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya anna ma'iyatal atau 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ma'iyatallah taala li khalqi haqqun ala haqiqati wa anna dzalika yaqtadil hulul wal ikhtilal bil khalqi fadlan an yastalzimah. Kemudian kata beliau wa ra'aitu minal wajib istib'ad kalimat dzat. Ini gentleman-nya Syekh Utsaimin. Tawaduknya beliau, tidak sombongnya beliau. Beliau mengatakan yang wajib menjauhkan dari ucapan dzati. Artinya sekali lagi beliau mengaku itu adalah ucapan yang layak untuk tidak diucapkan. Tidak mencela-mencela. Wa bayantu aujal jama' baina Allah Ta'ala wa haqiqatil maliyah. Dan beliau menjelaskan tentang menggabungkan antara ulullah dengan hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan yang setelahnya kurang lebih sama tentang ketinggian Allah dan kebersamaan Allah dengan ilmunya tadi. Allah tinggi dengan zatnya di atas langit, namun Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Wa alam annaku la kalimat tastalzim kalau ta'ala fil ardi aw ikhtilata bil makhluqati dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Al-misal as-sabi wa tsamin, contoh yang ke-7 dan ke-8 tentang tuduhan ahli bid'ah yang menuduh ahlus sunnah mentakwil dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah. Di antaranya surat Qaf 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Demikian pula atau urat lehernya, wa nahnu aqrab ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Surat Al-Waqi'ah 85. Haitsu fussiral qurbu fihi ma bi qurbil malaikah. Sebagian ulama tafsir mentafsirkan kami di situ adalah dekatnya para malaikat. Seperti kalau antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, nanti antum lihat tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan yaitu malaikat yang dimaksud dalam ayat ini. Kata Syekh Al-Jawad,
anna tafsir al-qurbi fihima bi qurbil malaika laisa sarfan lil kalam am dhahiri liman tadabbar. Tafsir dekat di sini dengan dekatnya malaikat itu bukan memalingkan redaksi ataupun ayat. Kata mereka, kata-kata nahnu ini dohirnya adalah Allah. Sebagaimana dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalian kok mentafsirkan dengan malaikat? Berarti kalian ini mentakwil. Ya. Maka dijawab sekali lagi, ini bukan memalingkan dari makna yang sebenarnya, dari dohirnya. Kenapa? Kita perhatikan ayatnya, redaksinya. Amal ayatul ula. Ayat yang pertama itu surat Qaf tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dzalik. Redaksi ayatnya berkaitan dengan para malaikat. Coba lihat, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqqiyan. Sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Id yatalaqal mutalaqqiyan. Ayat selanjutnya mengatakan, ingatlah ketika dua malaikat yang ada di kanan dan di kiri manusia tersebut, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Fa fi qauli yatalaqqa dalilun ala anna al-murad bi qurbul malaika al-mutalaqqiyain. Yang dimaksud dengan nahnu di situ sesuai dengan redaksi ayat tadi adalah para malaikat Allah Subhanahu. Ini bukan takwil. Kalau seandainya ada ulama tafsir, ulama salah yang mentafsirkan nahnu di situ dengan malaikat, ini bukan takwil yang batil sebagaimana mereka tanpa hujjah, tanpa dalil. Kemudian kalau ulama mereka juga ada yang mentafsirkan nahnu di situ adalah Allah. Tapi itu dipahami sesuai dengan konteks bahasa Arab. Kalaupun dikatakan nah itu Allah, Ahlussunnah mengatakan itu betul, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan dohirnya. Tapi nggak mesti namanya dekat itu nempel. Ya. Seperti suami mengatakan kepada istrinya ketika sang suami jauh di luar sana, ketika musafir, yang mengatakan, aku dekat denganmu dimanapun aku berada. Apalagi sekarang ada HP, ada video call. Nggak harus nempel, nggak harus debet. Itu kalaupun dikatakan nahnu itu adalah Allah, itu pun sesuai dengan dohirnya. Tapi dohirnya tidak seperti yang mereka pahami. Dekat seolah-olah apa, nempel itu tidak harus. Kalau kita contohkan seperti yang kemarin kita bahas, kata-kata jari atau hati manusia di antara jemari Allah. Kata-kata di antara nggak harus nempel. Sama juga kata-kata dekat, bersama, nggak harus nempel. Misalnya kita katakan Bali, Pulau Bali dekat dengan Jawa, tapi nggak nempel dia. Ada laut yang mau halangi keduanya. Sekali lagi, ini kalau dipahami lewat konteks bahasa Arab. Tidak seperti yang dipahami oleh ahli bidah tadi. Kalaupun dikatakan oleh para ulama tafsir, nah di situ malaikat, ini sesuai dengan redaksinya. Beda dengan takwilnya ahli bidah. Misalnya tadi istawa, ditafsirkan istawa, dari mana ini? Redaksinya tidak ada yang menguatkan, tidak ada para salaf yang mengatakan demikian. Sekali lagi beda tafsir Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Adapun ada yang kedua juga sama, fa'idal qurba fiha muqayyad bihal ihtidhar. Kedekatan di situ berkaitan dengan waktu sakaratul maut. Walladhi yahdur al-mayyit inda mauti, yang menghadiri kematian mayit adalah para malaikat yang mencabut nyawa mereka. Di qouli ta'ala hatta idza ja'ahadakumul maut tawafathu rusulna wa hum la yufarritun. Yang hadir menghadiri kematian atau sakaratul maut manusia malaikat. Summa inna fi qouli walakin la tubsirun.
akan tapi kalian tidak melihatnya, dalilan bayyinan ala annahumul malaikat. Ayat yang mengatakan akan tapi kalian tidak melihatnya menunjukkan malaikat hadir pada waktu itu namun kalian tidak melihatnya. Ya dulu ala anna hadzal qarib fi nafsil makan, yang menunjukkan malaikat itu di tempat itu juga. Namun karena malaikat malau ghaib tidak bisa melihat, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat malaikat yang hadir tersebut. Intinya sekali lagi ayat surat Qaf Al-Waqi'ah, kata-kata nang itu berkaitan dengan malaikat karena redaksinya menguatkan hal tersebut. Kalaupun dikatakan ini takwil yang sahih. Beda dengan takwil yang beda. Kalau dikatakan takwil yang sesuai dengan dalil yang ada qarinahnya. Kemudian baqi an yuqal falimada adhafa Allah al-qurba ilaihi wa hal ja'anahu hada at-ta'bir muradan bil malaik. Walaupun ada syubhat lagi, pertanyaan, kenapa Allah mengidhofahkan, menyandarkan kedekatan itu kepada malaikat? Apakah ada yang semisal dengan ini dalam Al-Quran? Kata-kata nahnu, namun maksudnya malaikat. Maka dijawab, adhafa Allah Ta'ala qurba malaikati ilaihi anna qurbahum bi amri wa hum junuduhu wa rusuluh. Allah mengidhofahkan kedekatan malaikat kepadanya karena kedekatan malaikat dengan orang-orang itu dengan perintah Allah. Dan malaikat adalah utusan Allah. Ini mirip dengan pembahasan dalam ayat tadi, atau kalau kita tambahkan, ini cara menjamakkan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Ini wallah alam sudah kita pernah sampaikan atau belum. Ada 3 ayat tentang masalah mencabut nyawa manusia yang kelihatannya kontradiksi tentang fa'ilnya, subjeknya. Ayat yang pertama Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Surat Az-Zumar, Allah yatawaffal anfus, subjeknya Allah. Yang mencabut Allah. Ayat yang kedua, Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mencabut nyawa kalian malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Subjeknya malakul maut. Ini kok beda? Yang pertama kok dikatakan Allah, yang kedua kok malakul maut. Ayat yang ketiga tadi, dalam surat Al-An'am, tawafat hurusuluna, yang mewafatkan kami adalah para rasul-rasul Allah, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Ini 3 ayat beda subjeknya. Yang pertama yang mencabut nyawa Allah, yang kedua yang mencabut nyawa malaikat Allah, yang ketiga malaikat-malaikat. Apakah bertentangan, kontradiksi? Mungkin tidak. Bagaimana menggabungkan, mengkompromikan 3 ayat tadi? Baik, karena waktunya sudah mepet, kita jawab. Yang pertama yang disandarkan subjeknya kepada Allah. Allah yatawaffal anfus itu karena Allah sebagai al-amir yang memerintah untuk mencabut nyawa manusia. Siapa yang diperintah? Yang diperintah langsung malakul maut. Seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar tentang perjalanan roh manusia. Kalau antum baca hadis itu, antum akan mendapati yang langsung mencabut nyawa manusia adalah malakul maut. Yang orang-orang namakan itu dengan Israel, padahal tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Yang mencabut nyawa manusia langsung adalah malakul maut. Ini 2 ayat sudah beres ya. Yang disandarkan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Adapun malakul maut itu yang langsung mencabut nyawa. Adapun tawafat rusuluna, rasul kami yang mewafatkan, itu juga antum kembalikan dalam hadis Bara bin Azib, ketika malakul maut sudah mengambil roh manusia, maka akan diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain.
Artinya itu pembantunya malaikat-malaikat itu yang membantu malakul maut tersebut. Ini tidak saling bertentangan. Contoh dalam redaksi cerita yang lain misalnya. Mungkin ada yang bertanya misalnya kepada Ana, mungkin ada yang bertanya kepada Ana. Ini contoh saja ya, contohnya tentang Mahat Al-Kautsar. Siapa yang, misalnya ada yang tanya, siapa yang bangun pondok Al-Kautsar? Kalau Ana misalnya jawab, Ustadz Ashabul Yamin. Kemudian kalaupun ada yang mengatakan, oh yang membangun adalah tukangnya. Ini nggak kontradiksi. Ashabul Yamin sebagai pemiliknya misalnya. Dia yang memerintahkan dibangunnya bangunan di pondok Al-Kautsar. Nggak salah. Kalau disandarkan yang membangun adalah Ustadz Ashabul Yamin. Ketika disandarkan kepada tukang yang membangun, nggak salah juga. Karena yang langsung turun ngecat, yang istilahnya pembangun atas dan sebagainya, tukang-tukang itu. Kalaupun ditambah lagi yang bertanya, siapa yang bangun pondok Al-Kautsar itu? Misalnya Widodo, misalnya. Ya, saling bertentangan. Semua dinisbatkan kepada apa? Masing-masing tugasnya. Jadi ini juga sama. Dalam ayat Allah berfirman, "Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'an." Di situ disandarkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, fa innal murad bihi qira'atu Jibril Qur'an. Yang dimaksud adalah Jibril yang membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi tidak ada takwil yang batil dalam penafsiran surat Qaf dan surat Al-Waqi'ah tadi. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan atas penyampaiannya Ustadz dari ilmu-ilmu maupun nasihat-nasihatnya. Semoga ini bisa menjadikan hati kita semakin lembut dan semoga senantiasa kita diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.